Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anesis Kana, mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 3. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah strategi pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan membedah secara mendalam mengenai contextual teaching and learning atau yang biasa kita sebut CTL. Fokus utama saya adalah membedah bagaimana strategi ini menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan dari materi kali ini, yaitu contextual teaching and learning atau yang biasa kita sebut dengan CTL. Nah, kira-kira teman-teman apakah sudah tahu apa sih itu CTL atau contextual teaching and learning? Jadi di sini saya mengambil penjelasan dari Fitriani dan Soleha pada tahun 2016. Mereka mengatakan bahwa contextual teaching and learning atau CTL merupakan konsep belajar yang beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara lebih ilmiah. Artinya, belajar akan lebih bermakna jika anak bekerja dan mengalami sendiri apa yang dipelajari, bukan hanya sekedar mengetahuinya. Selanjutnya, kita akan beralih ke karakteristik dari contextual teaching and learning. Yang pertama adalah melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan atau doing significant work. Selanjutnya adalah belajar yang diatur sendiri atau self-regulate learning. Selanjutnya adalah bekerja sama atau collaborating. Selanjutnya adalah berpikir kritis dan kreatif atau yang biasa disebut dengan critical and creative thinking. Lalu mengasuh dan memelihara pribadi siswa atau nurturing the individual, mencapai standar yang tinggi atau reaching high standard. Lalu yang terakhir adalah menggunakan penilaian autentik atau using authentic assessment. Itu tadi adalah karakteristik dari CTL yang saya peroleh dari Johnson dalam Nurhadi pada tahun 2003. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke komponen-komponen dari contextual teaching and learning. Yang pertama adalah konstruktivisme atau constructivism, menemukan inquiry, bertanya atau questioning, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, refleksi atau reflection, penilaian yang sebenarnya atau yang biasa disebut dengan authentic assessment. Untuk yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip contextual teaching and learning. Di sini saya menuliskan ada 4 prinsip dari CTL. Yang pertama adalah proses belajar yang dikaitkan dengan bekal pengetahuan atau prerequisite knowledge. Yang kedua adalah pengalaman langsung yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, penemuan atau discovery, dan juga kontekstual. Yang ketiga adalah kegiatan bertanya untuk menggali informasi, menggali pemahaman, membangkitkan respon, mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah konsep masyarakat belajar yang menyarankan hasil pembelajaran dapat diperoleh dari bekerja sama dengan tim. Kita akan ketahui juga kelebihan dan juga kekurangan dari CTL. Kita mulai dari kelebihannya. Yang pertama adalah memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi, lalu siswa dapat berpikir kritis dan juga kreatif, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa, pembelajaran yang lebih menyenangkan, membantu siswa bekerja dalam kelompok, lalu terbentuknya sikap kerjasama yang lebih baik. Adapun kekurangan dari CTL adalah kesulitan menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa yang berbeda, tidak efisiensi waktu, terlihatnya kemampuan siswa yang berbeda membuat rasa tidak percaya diri akhirnya muncul bagi siswa yang kurang mampu, tidak semua siswa dapat mengikuti penggunaan model CTL, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan juga tidak merata. Lalu yang terakhir adalah peran guru tidak nampak terlalu penting karena guru hanya sebagai pengarah dan juga pembimbing. Kesimpulan yang dapat saya paparkan dalam materi ini adalah kesimpulan dari CTL atau Contextual Teaching and Learning merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata
dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan juga masyarakat. Tugas guru di sini dalam pembelajaran kontekstual adalah memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik dengan menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai. Guru bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi mengatur lingkungan dan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa atau peserta didik untuk belajar yang lebih baik. Kesimpulan ini saya peroleh dari Jackie Septiadi pada tahun 2016. Nah, untuk itu sudah berakhirlah materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Untuk itu saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.